selamat datang di Bukes, Budi Podcast bersama dua narasumber kita. Kali ini ada Panyawira. Dan satu lagi ada Yonatan. Dan jangan lupa ada moderator tertampan kita kali ini, Ricky Wahyudi. Anda namanya siapa? Oh iya, sama saya Yonatan. Oke, kalian berdua ini sekarang posisinya sebagai apa? Kami kebetulan mahasiswa semester 5. Sampai setengah. Jurusan? Jurusan teknik informatika. Kebetulan kita ini sekelas. Ya, sekelas. Oh, sekelas juga. Berarti kalau teknik informatika itu kalian berarti kayak coding gitu kalau ya? Ya. Coding. Jago banget dong. Wah, nggak usah ditanya lah. Terus ceritanya. Nggak usah ditanya, nggak usah. Tapi udah ujian atau belum? Nah, kebetulan tadi kita baru kelar ujian. Kebetulan hari ini kita baru selesai UAS. UAS ya tentang matkul kita Bisa ya? UAS aman. Ya, lumayan nggak bisa. Itu nggak usah ditanya. Setahu gue tuh ada, kalau misalkan kuliah jurusannya tuh ada kayak penjurusan atau fokus. Iya itu beda. Kalian berdua sama atau beda? Kebetulan kita berdua sama. Ya. Oh, sama juga? Kita ngambil penjurusan database. Database? Hmm. Oh, oke. Kita udah kayak dua sejoli nih. Oh, dosen. Best friend banget ya. Iya. Kalau gitu berarti kalian ini di database ada nggak kepake sedikit AI gitu? Wah, kalau Artificial intelligence. kalau kepake sih banyak sih. Pasti Ya, itu pasti pasti kepake ya. Pasti kepake. Contohnya? Ya kayak coding, ChatGPT ChatGPT buat ya buat benerin codingan yang merah kan. Kalau udah merah banget pusing kan. Ya, sama sih buat benerin sintak-sintak error, bisa langsung nanya ke GPT. Oh, sintak-sintak error, oh ya benar. Gue juga pernah pakai soalnya. Ya. Oke. Kalau gitu berarti di luar konteks perkuliahan atau tugas, lu ada nggak pakai ChatGPT? Perkuliahan, kalau di luar perkuliahan gue pakai ChatGPT biasanya buat ini sih, buat ngajuin proposal ke klien. Ke klien? Misalnya klien minta dibuatin website A, gue tanya ke ChatGPT, coba tolong buatin ini dong researchnya. langsung keluar ya? Kalau iya, misalnya website A tuh misalnya butuh spesifikasinya apa aja. Nah, ntar minta ChatGPT tolong buatin website A dengan spesifikasi ini, sama tolong harganya berapa dibuatin. Oh, jadi ChatGPT bisa nentuin range harganya juga kalau gitu ya? Bisa. Oh, oke. Lu gimana? Gue sih kalau di rumah atau di luar kampus nggak pernah pakai ChatGPT ya. Pakai apa tuh? Nggak pernah. Pakai Ya biasa paling pakai. Oh, dia pinter. Oh, dia pinter. Bisa. Jadi udah otak, udah di luar otak, udah di luar Kalau otak. dia di luar kotak ya? Nggak perlu. AI nggak perlu ya? Nggak perlu. Kalau misalkan di luar konteks pekerjaan nih, kayak misalkan lu suka main game nggak? Dia belum bekerja, Pak. Oh, dulu belum kerja. Oke, maaf ya, Sar. Maaf. Saya Saya masih kuliah. Lu berdua suka main game nggak? Suka Suka, banget. suka. Suka main game. Terkadang kalian berdua nih pakai AI ya, buat mungkin tanya perihal game apa atau mungkin nanya tentang bagaimana cara nge-fix suatu masalah dalam game atau gimana? Kalau buat gitu sih kayaknya enggak sih, lebih Enggak. sering browsing aja. Iya. Google udah banyak. browsing. Misalkan dari mod gitu kan. Oh, dari Tapi kan mod. sekarang mod udah pada diblokirin gitu. Oh. Kayak strategi gitu. Oh, Enggak sih. kalau misalkan di luar konteksnya, kayak misalkan lu cari apa gitu di GPT, lu biasa pakai apa sih? Buat apa? Di luar konteks apapun, maksudnya kalau misalkan lagi di rumah, lagi gabut, lagi Misalnya lagi gabut, sekarang tuh kalian tahu ini nggak Meta AI? meta ya? Oh. Ya, yang biasanya sekarang udah diintegrasi di WhatsApp kan. Bener, di WhatsApp. Udah banyak. Biasanya tuh kadang kalau lagi gabut, misal pakai itu aja kita ngechat. Misalnya pengen apa ya, nge-generate gambar. Sekarang di Meta AI udah bisa kan. Oh ya, Tinggal- bisa. Bisa. Tinggal buat prompt aja. Lu ketik. Bisa. Sensor. Terus berarti cuma gambar aja gitu, atau mungkin kalau misalkan itu meta AI itu di grup atau ada fiturnya gitu? Di WhatsApp nih coba sebentar. Kalau saya di bagian atas. Iya, itu dia tuh Sudah. udah. Kalau buka WA tuh dia langsung. Iya, langsung ada. Oh, iya. Langsung Meta ada. AI search kan ada.
ketik aja bisa. Itu keren sih. Oh. Nggak perlu kerja di video. Iya, nggak usah buka-buka. Di grup juga bisa sih, pakai di grup. Iya, Tinggal bisa tag, bisa tag nge-tag Meta dia. AI. Oh iya, nggak perlu masukin. Iya, jadi tinggal tag aja tag Meta AI. Lumayan tuh buat ngelain teman. Ngelirik-ngelirik teman. Iya, bisa itu bisa dipakai. Oh, jadi kayak ngubah nama panggilan gitu ya, nama bapaknya teman gitu. Oh, Coba kalian yang coba tag Meta AI. Tolong panggil saya. misalkan panggil saya Udin, nanti dipanggil Udin terus gitu. Iya. Oke, Terus oke, yang oke. paling pro nanti dipanggil sama Meta AI Udin. Oke. Tapi ya itu sekarang keren ya. Keren Kalau ya. untuk zaman sekarang sih kepake banget. Kepake banget. Oh, kemarin gua sempat lihat ada video di YouTube tuh dia ngobrol sama AI. Ngobrol sama AI. Oh iya, gua pernah lihat juga itu. Kalau nggak salah tuh ChatGPT kalau nggak salah ya. Ya, bisa. Pernah pakai nggak fiturnya? Fiturnya pernah sih dicobain. Maksudnya ngobrol kita ngetik bareng ya. Enggak ngobrol, Kita kayak bener-bener bener-bener ngobrol. Oh, voice gitu. Kita bener-bener ngobrol sama dia. Jadi kayak dia seolah-olah ya hadapan sama kita gitu. Ya. Pernah pakai? Kebetulan pernah sih dulu. Buat apa? Buat ya Lu nggak buat ini kan, nggak buat ajak dia pacaran gitu kan? Oh nggak, Too much sih. soalnya Too much. gue pernah lihat ada yang gitu, ada yang ngajak pacaran. Sudah melenceng itu. Sudah melenceng ya. Astaga. Lu pakai buat apa gitu? Biasanya kalau lagi malas ngetik kan, Malas kita ngetik. voice aja. Oh oke oke. Terus dia bisa langsung analitik suara kita gitu ya? Iya, dia juga nge-reply-nya pakai voice juga. Oh reply pakai voice. Oh iya, iya. Itu kaum jomblo bisa. Oh iya, coba kita cobain kali. Oh iya Coba, betul. benar. Kita Coba, langsung coba aja. Mau lihat ya. Langsung Coba aja. aja. Menarik juga nih soalnya. Kita mau nanya, mau ngomong apa nih? Jadi gini. Aku sayang kamu bisa. Coba. Kalau Ada yang bisa saya bantu? nama kamu siapa? Coba deh gitu. Ini kita pencet dulu ya. Oh, Sekali dulu coba suaranya. Kucing. Kucing. Mau dipanggil kucing anjing. Halo? Halo, ini siapa? Dia nyebutin nama dia. nggak tahu. Kucing. Namanya kucing. Nama dia kucing. Coba tanya deh. Coba. Halo. Halo ChatGPT. Wah. Lu kucing mulu sih. Kucing mulu. Penggemar kucing ah. Halo ChatGPT. Kucing. Nah, Gitu sih. kok gini sih? Ada error seperti ya dari ChatGPT itu ya. Sepertinya masih belum. Atau lu pernah ini bawa nama panggilan lu jadi Iya. rada aneh ya, mau dipanggil kucing sama AI ya. Halo, ChatGPT. Cok, jangan panggil saya kucing. Baik, tidak akan mempengaruhi. Oh, oke. Kata AI-nya baik, saya tidak akan memanggil Anda kucing lagi. Coba tanyain gimana caranya Baik, saya. dia bisa berbicara. Ada yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut? Iya, shortnya gimana nih? Saya penasaran, bagaimana Anda bisa berbicara seperti manusia? Saya dilatih dengan menganalisis banyak percakapan dan teks dari berbagai sumber sehingga bisa memahami dan merespons seperti manusia. Apa ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Oh, berarti kayak dibuat juga sih. Bener, pasti dibuat. Pasti banyak apa di training lah, Iya. data trainingnya juga. Tapi kalau AI gini tuh sekarang yang gua tahu ya, dia juga bisa nge-analisis file kan. Benar ya? Dia bisa analisis file. Analisis trading. Oh, analisis trading juga bisa. Training bisa. Kepake banget. Aku pakai banget. Kemarin tuh gue sempet coba AI ChatGPT juga. Gue nge-attach file Word, terus gue suruh bikinin dia file PPT. Ternyata bisa juga loh. Oh bisa. Bisa juga. Iya, kan? Dia ngasih file PPT-nya langsung. Gue bisa download dari ChatGPT-nya. Canggih juga ya. Dikasih file PPT-nya. Iya. Berarti kita nggak perlu bikin baru lagi dari itu ya. Tapi jadinya ya polos. Jadinya polos cuma PPT lah, background putih ada tulisannya. Berarti nggak ada edit lagi. Tapi tinggal dia Tapi yang edit doang. dia udah ngasih inti-intinya, Iya, bantu banget sih. presentasinya. Banyak Ya kan? banget. Keren juga, keren juga. Oh iya. Dari konteks lain misalkan takutnya ya, kalau misalkan AI makin canggih seperti ini, Kita kalah ini. Maksudnya satu itu. ketinggalan. Yang kedua yang selalu gue pikirkan ini adalah takut dipersalahgunakan.
dipersalahgunakannya tadi satu. Iya. Yang kedua mungkin bisa jadi lebih ke konteks hal yang lebih dewasa gitu. Mungkin bisa jadi mungkin misalnya aja, misalnya dia disuruh memberikan source atau link apa gitu terkait konten dewasa, itu kan bisa kan? Bisa itu Pak. Nggak bisa. Hmm. Ada nggak mungkin menurut kalian Saran. gimana sih caranya biar manusia bisa berpikir secara positif terus gitu loh, biar AI ini nggak bisa disalahgunakan, apalagi sama anak-anak zaman sekarang Gen Z tahu lah ya gimana pikiran-pikirannya. Jadi sewajarnya digunakan. Iya, sewajarnya digunakan gimana? Kalau untuk sewajarnya sih sulit ya sebenarnya. Kayak lebih balik lagi ke manusia sendiri. Gimana sih dia cara biar apa sih namanya? Ada yang namanya etika dalam berinternet lah. Oh, benar. Oh, iya. Ya, benar pasti ya. Pasti kan. Jadi sebenarnya memang ya ini dirancang tuh buat mengeksekusi promnya sesuai dengan usernya maunya apa. Oh iya bener, kita meminta apa mereka kasih. Iya, nah, karena kita mau minta apa mereka pun kasih kan. Tadi kita minta dipanggil kucing aja, mereka manggil kita kucing. Itu Gimana kalau misalkan kita kesana-sana? Dan kemarin sempat gue juga nemu teman gue, dia kebetulan wibu, dia memang wibu, suka sama anime. Dan yang gue tahu dia tuh ya gitulah, tipikal wibu yang jorok lah. Kayak wibu yang jorok. Dia kemarin ngetes di Meta AI. Dia nanya, berikan saya kode nuklir. Lalu kalau Meta AI-nya tuh jawab, ini adalah ya beberapa kode-kode nuklir. Enggak, sebelumnya dia ngejelasin dulu kode nuklir itu apa. Dia ngejelasin tuh kode nuklir itu bagian dari konten dewasa di Jepang. oh. Ya gue nggak tahu itu apa kode nuklir. Soalnya gue bukan wibu. Oke. Terus dikasih beberapa kode nuklir, ada huruf-huruf angka-angka gitu lah, 6 digit. Tapi abis itu gue coba sendiri di HP gue. Berikan saya kode nuklir. Tapi dia malah ngasih kode nuklir lain, bukan kode nuklir Jepang itu. Gua nggak ngerti sih perwibuan itu. Makanya nih, mungkin gimana ya AI ini kalau misalkan para user atau para pengguna juga berarti beda-beda ya jawabannya ya? Iya, memang tergantung sih. Tergantung pengguna sih kalau kata gue ya. Atau tergantung penggunanya berinternet juga ya? Ya pastinya, karena kan setiap orang kan Dia punya nge-track pemikiran gitu. beda-beda. Itu nggak terlarang juga. Oh. Ya. Atau dia AI ini juga nge-track gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Dia nge-track IP kita, internet kita, yang dimana kita misalkan aja lu misalkan wibu nih, lu sering yang kayak tadi lah kode-kode nuklir jorok gitulah, yang gue nggak tahu apa. Misalkan lu sering buka itu, misalkan lu ngetik di Meta AI, lu ngetik berikan saya kode nuklir, nah langsung keluar kode nuklir jorok, misalkan. Itu kan bisa juga kan? Iya. Kalau itu sih udah masuknya karena ini ya, apa pengambilan data ya. Iya. Pengambilan data ya? Pengambilan data. Soalnya kan yang gua tahu tuh sekarang kalau misalkan aplikasi yang kita download itu dia pas kita masuk dia minta permission kita buat ambil data, buat ambil file atau buat ambil location dan lain-lain gitu kan. Iya sih, memang kita sekarang cuma bisa apa percaya aja gitu ke perusahaannya, ini bakal datanya dipakai dengan benar apa Harusnya enggak. aman sih kalau antara kita menyetujui itu juga kan dia kan proses. Iya. Kita cuma bisa percaya aja nih sebagai usaha. Kita cuma Soalnya sekarang nih kita sebenarnya lagi masuk ke era Web3 kan, apa Oh, desentralisasi. Jadi data kita tuh dipegang sama orang masing-masing aja udah. Nggak ada apa perusahaan raksasa yang bakal megang data kita sepenuhnya. ngomong Web3 ini gua ada dengar tentang kripto juga. Betul. Iya. Gimana tuh? Gua dengar aja sih, gua nggak terlalu ikutin. Yang kalian tahu kan AI kan yang lagi booming sekarang ChatGPT. ChatGPT benar. Nah di Web3 itu sebenarnya ada juga ya AI agent. Oke. Jadi AI agent tuh dia kayak AI tapi kayak agent buat ngebantu kita cara analisis trading kita. Itu di Web3. Nah kita tinggal tanya nih, misalkan tapi yang di Web3 itu kayak agentnya tuh aktifnya di Twitter. Oh. Jadi kita tinggal kayak persis sama kayak ChatGPT, kita nanya gini keluarnya gini. Tapi kalau di agent ini kita tanya koin ini, misalnya kalau Web3 kan identik koin ya. Benar. Kita tanya koin ini misalnya kayak
RSI-nya di mana, bullish atau bearish itu dia bisa jelasin. Berarti kalau misalkan lu Dengan akurat. 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 Berarti kalau misalkan lu analisa nih, Ya. terus lu tanya ke dia, analisa lu benar apa nggak, dia bisa jawab gitu. Oh enggak, maksudnya kalau kita nanya ke dia, dia jawab analisa dia. Tapi kalau kita nanya analisa kita bisa juga. Oh bisa juga sih. Pernah lu pakai berarti? Pernah. Oh. Berarti kalau secara apa? Kebetulan gua aktif juga. Oh betul aktif. Gua aktif user. Jadi misalnya untuk orang awam nih yang nggak ngerti analisa atau Bisa Pak. bisa langsung nanya aja gitu. Iya. Agent tuh sekarang lagi booming di Web3 itu kayak dari terminal gitu-gitu, kayak Genome, SBT, itu sih yang lagi rame sih yang dipakai. AI dari Web3 ya. Dari Web3. Hmm. Oke. Dia bisa ini juga. Kita nanya nih, kita kan kalau mau ngeliat chart kan agak ribet kan. Dia langsung tunjukin chartnya. Oh dia bisa Yang kita chartnya? tanya. Iya betul. Oke. Dengan detail. Pokoknya dia detail. Nulis gini bullish. Dan akurat gitu. Lu pernah nggak coba suruh dia buat analisa bullish atau bearish? Terus setelah itu lu lihat analisa ke depannya dan benar ternyata. Ternyata benar bisa begitu. Antara 1 jam 2 jam ke depan akurat. Karena dia tuh analisanya sesuai apa ya, technical analysis yang seharusnya juga. Oh, Misalnya breakout candle gitu-gitu. Ya. Itu tuh berbayar apa gratis sih? Free. Free. Web3 everything. Berarti kalau misalkan orang mau masuk trading nih sekarang, apalagi anak-anak muda yang FOMO, mau masuk investasi trading gitu lah ya. Itu kebantu. Itu kebantu banget. Apa nggak takut sama orang-orang yang FOMO ini, misalkan dia baru masuk? Oh ini, jadi agent ini bisa nge-scan juga. Oh dia bisa nge-scan juga. Kan kalau di Web3 kan identik sama meme coin. Meme coin. Meme coin yang apa namanya, resikonya tinggi. Benar. Oke. Antara rakpol atau apa, developer cabut, itu kita bisa tanya ke dia juga. Oh. Antara liquidity yang bagus atau enggak, di lock atau enggak, dia bisa jawab. Dia bisa jawab. Gitu sih. Jadi koinnya potensi rakpol atau enggak, holdersnya bagus atau enggak, dia bisa jawab. Menarik ya. Menarik. Canggih juga berarti ya. AI Sampai sekarang. Sebenarnya tanpa AI juga, kalau yang penting kita cuma cek. Oh, oke. Jadi dia ngecek tuh bisa AI yang dijalanin aja. Antara kita yang bisa atau enggak, ya kalau nggak bisa kita tanya agent. Namanya AI agent. Itu cuma di Twitter tuh. Sekarang lagi baru aktif nama sih Twitter. Jadi misalnya kita kalau di Twitter tuh kayak gimana, kita nge-chat juga apa Kita gimana? nge-tag user AI agentnya itu di Twitter. Oh kita tag. Kita berarti bikin postingan. Iya, nama usernya kalau yang lagi boom sekarang AI XBT. Oh jadi kita nge-post di Twitter. Ya. Terus tag dia gitu. Tag dia. Oh bukan. Jadi Jadi berarti nggak private ya? Berarti bisa dilihat sama semua orang. Iya. oh bisa dari orang. Terus respon dia langsung. Langsung. Oh langsung. Berarti gitu juga. Berarti itu langsung direspon ya. Oke. Tapi kalau server mereka lagi delay atau 1 menit 2 menit. Berarti si agent kan tadi ya? AI agent. AI agent ini terintegrasi sama Twitter dong? Twitter, automated. Oh udah terintegrasi ya? Itu Kayak fitur baru sih. kayak Meta AI sama Iya. WhatsApp juga? Ah, betul. Oh oke. Itu automated sama Twitter sekarang sih. Itu dari sekarang kan Twitter udah diambil oleh Elon Musk ya. Ya. Elon Musk keren banget ya. Elon Musk keren Berubah banget. Twitter jadi X tuh new ini lah, new era lah. Ya. Karena kalau dulu kan politik banget ya Twitter ya. Sekarang tuh berubah sih. Politik yang dari 80% turun jadi 50%. Jadi stabil antara kita ngobrolin yang di Twitter yang aman atau apa. Jadi politikalnya tuh jadi nggak terlalu ramai. Soalnya rasis banget ya. Oh iya benar. Apalagi orang-orang Twitter memang rasis ya. Emang susah ya. Jadi sekarang udah stable. Iya. Stable. Dan apalagi kalau politiknya nggak terlalu tinggi. Ya, apalagi kalau orang-orang Twitter ini biasanya dia nggak mau ketahuan identitasnya ya. betul. Ya. Anonymous banyak sih. Ya, anonimus bener. Jadi rasis aja lah bodo amat, nggak ketahuan ini gua. Gitu. Iya sih. Nah, Itu ini sih teknologi baru juga sih agent. Keren banget ya. AI sekarang. Ya, AI sekarang keren ya ternyata. Canggih. Coba mungkin kita bisa bandingin ya Apa tuh? AI agent sama Oh, ini. Meta AI. Bisa. Bisa. Di Meta bisa kita, misalnya kita mau generate foto tuh free atau enggak? kalau di Meta AI itu free. Cuman gimana ya? Kayak masih ini lah apa?
nggak aku Generate-nya belum bagus lah. Nah kalau dia agent nih, dia kayak 100% bagus. 100% Generate bagus. agent. Lu mau bikin misalnya AI kucing, dia bikin opsi banyak gambar. Oh masih banyak. Banyak. Kalau di WKS kamu satu ya, Iya, satu aja. WKS. Dia banyak Satu. banget. Jadi lu kayak mau bikin nge-influence atau apa, misalnya gambar atau apa, yang kayak art atau apa, lu nanya ke agent, lu mau nanya opsi yang bagus yang mana, dia ngirimin banyak semua file. Kita tinggal ketik apa yang kita pengen. Jadi AI sekarang udah variatif ya, Variatif. fungsinya. Iya. Fungsinya banyak. Dari Ada juga yang sebuah video kan sekarang. Oh yang iya. buat video. Project-project sekarang yang lagi jalan sebenarnya banyak kebanyakan ya dari generate AI. Oh iya. Bukan desain sendiri. Karena sekarang gitu. Iya, iya. Generatif AI ya. Desain sendiri udah jarang. Gue kemarin, bukan kemarin sih, emang setiap hari ya. Setiap hari gue kan sosmed, bukan sosmed. Sosmed gue scrolling. Itu tuh gue selalu nemu iklan AI yang ngebuat 2 gambar jadi satu terus mereka ciuman. Nah itu Oh, gue sering iya. banget ketemu. Itu juga gue sering banget ketemu. Itu aneh sih. Tahu itu berbayar. Oh itu berbayar. Ada ya? Oh, Lu pernah 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 ya? Kalau Gue lihat itu pernah berbayar. berbayar itu bahaya, tapi itu bahaya ya. Bisa Iya, bahaya. digunakan gitu. Kalau di sana Tapi banyak yang digunakan kayaknya. Disalahgunakan misalnya lu punya istri, lu di edit AI pakai cewek lain, istri lu marah nih. Keluar langsung. Itu serem banget. Terus istrinya percaya lagi. Iya. Wah, saya. Apalagi kayak Rilo gitu, gue liatnya kayak beneran loh. Kayak emang 2 gambar orangnya keluar gitu dari gambar terus Oh, nyatu dia. Nyatu di ciuman. Bahaya sih. Itu bahaya sih. Tapi Sama kalau kayak- buat fun sih nggak apa-apa. Buat Iya, asal nggak terlalu ke ini aja. Malah Ya buat fun sih nggak apa-apa kalau menurut gue kayak ngerjain temen gitu lah ya. Asal ya jangan sampai membawa ke personal lah sampai keluarganya gitu nggak usah ya. Bagi orang-orang sekarang, Gen Z yang gue lihat bapak dikatain, ras dikata-katain, semua dikatain, iya jauh lah. Oh iya. Dikatain. AI agent juga kebetulan lagi gue invest juga ya proyeknya. Dia ada project yang bisa project diproject. project yang gue invest sekarang sih kebetulan. Jadi dia proyeknya tuh copy chat GPT. Oh kopi sih. Mirip banget. Heeh. Tapi bedanya dia tracking portofolio. Tracking portofolio. Tracking portofolio. Oh, tracking Ya, portofolio. jadi kita tinggal connect wallet, dia tuh bisa retrace semua. Oh. Kita bisa melihat price index semua crypto harga. Oh punya orang. Punya kita sendiri. Oh punya kita sendiri. Kalau punya orang. Sama open ininya sih, open market ya. Kita open position sell di situ tuh bisa. Pakai AI itu. bisa dibuat otomatis kan ya? Jadi kayak misalnya Jam lu segini. trading 24 jam gitu, jadi dia ngejalanin otomatis. Udah tinggal tidur Oh, aja. bukan buat ini. Bukan, jadi kayak bukan trading otomatis bukan. Oh, bukan. Jadi kayak buat tracking portofolio sih projectnya. Berarti bukan kayak ini apa robot trading lah. Bukan. Itu tracking portofolionya pakai wallet address atau gimana? Connect wallet address. Oh connect wallet. Connect wallet. Berarti kalau misalkan kita pegang wallet orang bisa kita tracking dong. Kita Bisa. pegang address wallet orang. Bisa. Itu Oh, bisa bisa banget. tracking. Bisa banget. Oh. Itu Web3 kan ini banget ya. Nah, Webinar memang terbuka kan. Terbuka banget. Oh terbuka ya benar. Semuanya bisa track sih emang. Selagi kita tahu addressnya. Misal lu tahu address lu nih, lu invest misal $1 juta, lu bisa lihat. Oh. Lu beli koin apa aja bisa gue ikutin gitu. Oh gitu. Bisa itu. Dari marketplace itu juga kelihatan kan ya. Kelihatan. Kalau ada apa booking ordernya bisa. Booking dilihat. order kelihatan semua. Oh iya, addressnya. Oke. Ya, sih. Gila. Ya, memang beralih lah kita nih mau ke Web3 kan. Next Webport. Webport. Webport tapi belum ada. Udah ada links ya? Atau belum? Udah ada labnya juga sih. Elixir Udah udah ada. ada. Sudah ada. Kayak lebih epic sih. Kebetulan kira-kira berapa? Tahun berapa lah? Wave 4 Next year. next year. Next year kalau tahun ini. Cepat Cepet ya. ya, cepet kalau teknologi cepet. Tapi antara cepet teknologi yang berubah, nggak kemungkinan Web3 ketinggalan, masih pasti dipakai. Tapi itu masih dipakai ya. Pasti. Pasti. Kayak Linux, Windows aja. Ya. Linux tuh masih dipakai juga buat open source gila. Hmm. Kalau Windows maka lebih rentan kena virus atau apa. Ya Windows bener. Kalau misalkan Windows tuh ada nggak ya AI-nya? Apa ada ya? Namanya Microsoft Copilot. ada ya? Copilot. Copilot bukan Microsoft Copilot. Microsoft Copilot. Iya. Aneh banget. Yang gua tahu tuh dulu sebelum ada AI itu dia ada apa? Cortana ya. Iya. Oh iya, Cortana. Cortana itu buat apa dia? Dia Oh, apa iya. sama aja kayak Siri sama Oke Google atau gimana? Ini mirip kayak Iya, Google iya. Assistant sama Siri Oh, juga. iya, iya. Kayak cuma kayak buat buka Iya, website website. gitu ya.
Terus selain itu kalian gunainnya buat apa lagi? Kira-kira? Mungkin kayak misalkan Oh, lu lagi mulai. scrolling nih, terus lu nanya tentang atau misalkan lu nanya ke AI cara deketin cewek atau gimana, itu lu pernah nggak? Enggak sih. Nanya Betul. kayak Aneh deh. nanya kayak yang buat lu aja yang tahu gitu loh, orang lain nggak boleh tahu. Kita bongkar aja di sini. Apa ya? Kebetulan sih belum pernah sih. Pernah. Kita agak aneh sih. Tapi yang kemarin gue juga sempat lihat tuh ada orang dia pengen dia nanya ke AI kayak gimana caranya bunuh diri. Oh shit, Buset. Ya, dia nanya Terus dijawab sama AI. Keren banget. AI-nya jawab tuh pasti nggak boleh bunuh diri. iya ya pasti 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 iya. ada violation-nya nggak sih dari Iya. pasalnya juga. Tapi yang kemarin video yang gue lihat tuh dia ngasih tahu kalau misalkan dia bilang kalau misalkan lu punya masalah hidup yang berat dan lain-lain, lu bisa cari orang buat cerita dan lain-lain gitu. Tapi dia tetap ngasih tahu cara bunuh dirinya. Oh. Gue kemarin liat videonya Oh, kayak gitu. berarti Tapi gue coba juga dan emang ternyata ya dia Beneran? nggak ngasih. Dia Oh, ngasih tahu coba cara ingetin bunuh nggak sih? diri. Bisa jadi. Tambah-tambahin ya. Bisa jadi. Oke. Kalau misalkan di segi editan nih, ada nggak AI yang bisa ngebantu dalam proses editing? Editing sih ada. Dari Adobe, kalian tahu kan Ada Adobe? ya, dari Adobe. Oh, Oh, Photoshop Premiere gitu. Di Photoshop ada yang namanya kalau nggak salah generative fill deh. Iya, kalau sekarang kan setahu gua mau marking tuh nggak perlu. Iya, jadi kita tinggal select manual ya. Tinggal select terus kasih prompt-nya. Sama ini juga kan kalau yang di website kan remove background kan. Nah, iya. Oh iya, di background itu udah AI ya? AI Udah. Udah ada AI gitu ya? AI aja kan. Gimana? Benar. Tapi memang hasilnya kurang rapi aja atau Iya, kurang rapi. kurang. Atau emang ada yang rapi gitu. Jadi ini sih kayaknya enggak deh. Jauh ini ya kayak biasa aja gitu ya? Lebih ke ngebantu lah. Lebih Bantu bantu. lah. Oh Kayaknya kayak sih tetap harus dilakuin sih. Lebih perfect kalau buat manual. Karena juga AI ini lagi ini booming banget masuk ke ranah gaming, industri gaming. Iya. industri gaming. Iya. Kalian tahu ini kan yang apa? RTX yang 5000 seri sekarang yang baru. Iya. Dia pakai teknologi ada yang namanya frame generation. Frame generation. Iya. Jadi misalnya kalian main game apa ya game berat ya sekarang. Elden Ring. Frame dinaikin sama dia. Ya. Cyberpunk mungkin. Oh iya. Ya coba misal main Cyberpunk nih, kalian misal native ya, resolusinya native. Native. Oke. Ya, 1920 1920 ya. Ya. Oke. Main misalnya full setting rata kanan, cuma bisa dapat 30 fps nih. Nah kalian di grafik card baru nih, ada dia mengimplementasiin AI-nya tuh di dalam grafik cardnya. Jadi ada fitur yang namanya frame generation. Jadi nambah ya. Ya. Oh dia berarti nambahin frame rate tapi ngurangin kualitas. Enggak, jadi sistem kerja tuh gini. Jadi di antara satu frame ke frame kedua, kan misalnya 30 fps kan berarti cuma ada 30 frame kan? Betul. Selama sedetik. Nah, di antara dua frame itu dia generate frame baru di tengah-tengahnya pakai AI. Oh itu tuh udah ada di AMD doang gak sih? Iya, dari AMD udah ada kan? Yang AMD Fluid Motion apa namanya? AFMF itulah ya pokoknya. Iya. Tapi dia lebih smooth ya. Iya. Iya. Cuman Atau emang berasanya langsung kayak 60 fps gitu mainnya jadinya? tergantung sih. Ada mode yang nyampe bisa ngebuat 3 kali frame generation. 3 kali? 3 kali. Jadi 90. Apa nggak berasa itu? Atau apa nggak berasa kayak frame-nya patah-patah gitu? Enggak sih, lebih ke ini artifak aja sih. Kayak misal ada gerakan cepat tuh kayak bebayang gitu. Oh, berarti nggak terlalu perfect ya? Nggak terlalu perfect memang. Motion blur. Iya, motion blur. Oh kayak ada motion blur-nya. Oh, bising kayak gitu kayak input lag nggak sih? Oh kalau Ya itu misalnya juga nambahin ini apa input lag ke PC-nya, latensinya juga jadi naik. kalau phishing itu kan dia kalau misalkan dimatiin ya, dimatiin itu dia jadi apalagi buat game story itu dia lebih kayak buram gitu ya. Phishing itu kan sebenarnya tuh phishing gunanya buat limit ini kan. Limit FPS doang. Sesuai Iya, monitor. sesuai monitor. Atau emang phishing itu gunanya cuma buat meminimalisir CPU usage atau GPU Ya usage yang lebih tinggi justru itu ya. Justru gunain phishing itu buat gunanya phishing itu aja ya. Oh iya, sama biar ini siapa biar nggak patah-patah ya. Oh biar nggak apa-apa. Soalnya dia kan ngelok sama sesuai spesifikasi monitor monitor lo. Iya. Monitor lo 120, FPS lo 300 lo lock tuh worth it di 120 nggak apa-apa. Iya. Karena kalau lo nggak lock, Jadinya apa? kayak gimana ya Kan remang-remang. ada patah-patahnya lah. Oke. Kalau gerak kecepatan. Gue main Valorant, gue selalu lock phishing. Lu pakai phishing? Pakai phishing 144 harus gue.
Oh lu main Valorant pakai fisik? Iya. Enggak ini, Nggak pernah dimatiin. Nggak pernah dimatiin. Soalnya gue merasa kalau matiin phishing tuh yang tadi dia bilang kayak mata-mata gitu. Oh, oke. Karena kalau pakai phishing lebih smooth aja. Tapi gue juga player Valorant kebetulan ya. Kalau gue tuh kalau misalkan nyalain phishing, monitor gue 144. Gue nyalain phishing tuh dia kayak misalkan kita geser mouse, dia tuh kayak ada delaynya gitu. Oh malah jadi namain delay. Iya, dia kayak ada delaynya. Tapi kalau misalkan gue lepas, ya emang betul FPS lu di atas monitor lu. di atas pastinya. Karena emang kalau misalkan kita mau lock ya pasti nyalain kan phishingnya. Tapi gue juga bingung orang-orang sekarang tuh kalau misalkan main game FPS itu dia mementingkan atau nyari refresh rate yang tinggi. Ngaruh nggak menurut lu refresh rate yang Menurut tinggi? gua enggak. Menurut gua ngaruh sih. Sesuai monitor lu. Kalau menurut gua sih ngaruh. Buat sekarang buat main game tuh mending ke FPS daripada ke grafik sih. Kalau menurut gue ya, orang kalau mau nyari grafik rendah terus FPS tinggi. Apalagi game PC ya, FPS monitor lu nggak sesuai Kompetitif sih. FPS lu, Kompetitif. itu nggak guna. Oh, oke. Mending Intinya lu FPS lu tinggi, monitor lu harus tinggi juga. monitor harus tinggi. Iya. Lu ngikutin FPS-nya lah ya. Iya. Oh, berarti kalau misalkan Kalau itu ya mas. FPS lu misalkan lu main Valorant FPS lu 1000 lah bisa dibilang. Monitor lu at least 500. Oh, kalau misalkan monitor 144 yang kepake ya 144 itu aja berarti. Iya. Iya, render cuma lu bisa ngeliatin 144 doang. Monitor lu Tahu. kuat. Oh, oke. Cuman ada performa lain misalnya input lag-nya jadi kehitungnya 1000 FPS jadi rendah banget. Oh, berarti orang-orang biasanya kalau misalkan FPS-nya di atas refresh rate dia dibatasin gitu ya FPS-nya. Oke. Tapi kalau misalkan 60 ke 120 fps atau ke 144 itu berasa nggak menurut kalian? Dari mana? Dari 60 Hz. Oh udah berasa banget. Berasa Soalnya kan banget. sekarang masih banyak orang tuh main game FPS atau kita bisa bilang Valorant lah ya. Itu masih banyak yang pakai 60 Hz kan. Ya kebetulan gue dari awal main Valorant pakainya 144. Gue nggak pernah pakai 60 Hz, jadi gue nggak pernah ngerasain. Oh, Gue gua pikir orang yang dari 60 ke 144 bakal life changing sih. Oh, life changing. itu parah banget sih. Oh, parah banget. Parah banget. Emang sejauh itu berasa? Sejauh itu Semua sejauh itu. pasti. Semua Sesemut itu banget. pasti. Tapi pas sudah di atas 180 sih ke atasnya kayak udah nggak terlalu kerasa deh. Karena itu pengalaman dari 144. Iya, karena Udah biasanya. rasanya dari 144 ke Nggak beda jauh. 180, 200 kayak biasa aja sih. Dari 60. Cuma kalau dari 60 ke 144 tuh gila banget. Soalnya 60 144 tuh jauh kan. Oh, 60 144 ya bukan 144 lebih dekat. 144 180. Tapi kalau misalkan lu udah pakai monitor yang di atas 60 Hz, terus lu tambahin lagi itu berasa nggak? Rasanya dikit banget sih. Dikit banget. Tapi dikit loh. Walaupun kayak dari 140 misalkan 144 ke 240 Hz. Berasa tetap cuman dikit aja. Dikit aja. Nggak sebanyak dari 60 kan. 60 140 tuh gila banget itu. Oh, oke. Ngomong Valorant nih. Pernah nggak? Valorant ini kan agak banyak agentnya. Iya. Pernah nggak lu nanya ke AI tentang Valorant misalkan? Oh, backstory, mungkin backstory-nya. Iya, enggak bukan backstory. Misalkan kita mau pilih karakter nih atau Gua pernah. Nih ada cerita nih. Gue nyoba kan. Ini pakai Meta AI juga nih di Iya, grup nih. AI, oke. Jadi ceritanya Oh, Meta AI bukan ChatGPT. nggak Meta AI. Strategi. Iya, tapi ceritanya ini bukan Valorant, apa Mobile Legends tau kan? Mobile Legends, tapi nggak tahu Mobile Legends. Ya, kita coba kan mau main nih, cuman bingung pakai hero apa. Jadi kita tanya, coba dong buatin komposisi hero Mobile Legends yang dipakai buat ranked. Meta sekarang gitu ya. Iya, Oh, dia jelasin hero-nya apa aja yang dipakai. Cuman kayaknya sih informasinya masih ini ya, masih jadul. masih jadul, jadi bisa Oh. misleading juga. Masih meta yang lama gitu lah ya. Iya. bisa dibilang. Karena belum update-nya. By default sih harusnya kemarin. Iya sih. Iya. Tapi mereka canggih tuh bisa sampai tahu ke suatu game gitu. Canggih. Hero game gitu. Apalagi Valorant, ML ini yang lagi rame banget sekarang. Atau mungkin karena faktor itu juga ya. Karena lagi rame juga mungkin. Itulah ya. Kalau gitu. Oke, kalau gitu Budi Podcast kita akhiri sampai di sini. Tidak terasa waktu sudah 15 menit lebih mungkin kita bicara udah 2 jam kali ini ya. 2 jam. Udah 2 jam kali Nggak berasa ya? Nggak berasa ya. Oke, terima kasih. Oke, sampai jumpa di Narasumber kita ya. Budi Podcast selanjutnya. Dadah semuanya. Bye-bye.